Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala itmanu li sittam min anfusikum atmanul lakumul jannah usduku idza haddastum wa aufu idza wa'adtum wa addu idza tumintum wahfazu furujakum wa ghaddu absarakum wa kuffu aydiyakum. Rawahu Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah berikan kita sehat jasmani dan rohani. Allah kuatkan iman kita, Allah lapangkan bagi kita waktu untuk beribadah kepadanya. Doa, salawat dan salam mari pula sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Semoga Allah berkenan menyampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung apa yang kita bicarakan pada Sabtu yang lalu, bahwa amal-amal yang kita kerjakan ini akan berbuah ketika kita melakukannya dengan niat mencari ridha Allah. Ada 3 buahnya sebagaimana Allah sebut, 2 dalam surat An-Nahl ayat 97, yang satu lagi surat Al-Bayyinah ayat yang ke-7. Yang pertama buahnya adalah walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Berarti seluruh kehidupannya Allah berikan kebaikan-kebaikan. Yang kedua walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami ganti apa yang mereka berbuat itu lebih baik daripada itu. Dan yang terakhir yang ingin kita ulas agak panjang pagi hari ini adalah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Imbalan untuk mereka atau balasan atau ganjaran untuk mereka dari sisi Tuhan mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mungkin untuk menguatkan hati kita tentang adanya surga, kepastian bahwa surga itu ada, bagaimana gambaran surga itu diberikan oleh Nabi, mungkin perlu juga kita bicarakan supaya keistiqomahan kita meningkat. Jadi Rasul itu ketika berdialog dengan Abu Hurairah menggambarkan surga itu dengan 4 hal, dengan 4 nikmat berkekalan. 1,
Di surga tidak ada kematian. Orang hidup selama-lamanya. Jadi ketika di dunia ini kita inginkan itu mustahil. Walikulli ummatin ajal. Setiap awak kan basuo jo mati, kan basuo jo ajal. Jadi jangan pernah merindukan hidup lama-lama karena tidak di sini tempatnya. Yang kedua, di surga itu muda berkekalan. Wala yasna sababu. Masa mudanya tidak pernah berlalu. Mudo tarih. Dan janlo tu diminta di dunia. Mudo tarih itu kan tidak mungkin. Ibu-ibu pokok ini badak 5 juta sebulan dan kagak-gak je. Atau kembalian karisiak jadi daun, tidak mungkin. Nilai mungkin daun itu jadi karisiak. Apa yang kita maksud Bapak Ibu supaya kita berharap apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nanti kita gapai. Kemudian di sorga sehat berkekalan. Tidak ada orang sakit. Ya. Orang sehat jo tarikh. Kalau di hati dunia tidak bersuara dah. Sedang elok-elok jo itu tilibo penyakitnya. Sakit. Tak tentu itu cocok untuk itu sedang elok-elok lah tiba penyakitnya. Nah, disangko panen sampai patang kirunya hujan tangari. Itu dunia. Jadi kan berharap sehat jo ndak sikulo sampai besok ada tampaknya di akhirat. Di dalam sarugo orang sehat berkekalan. Yang keempat, orang senang berkekalan. Ndak ada susah situ. Dia ada kecik kawan ambo ketika di kecian orang mudo berkekalan situ. Keciknya kambo malam tadi itu. Jadi tidak ada Pak Wo dalam sarugo Ustaz. Ya kan tidak ada orang gaib itu, tidak ada orang manggil Pak Wo. Orang muda je tari. Orang sehat je tari. Orang sanang je tari. Tidak ada orang susah, tidak ada orang berkeluh kesah. Inilah gambaran surga. Rindu tak kita ingin mendapatkan itu? Pasti. Pasti kita rindu. Coba di dunia dicari-cari nak usah. Petang ko lai wakilek je muko dan kini lo untuk ikut. Karena di dunia seperti itu. Maka ada penjaminan dari Rasul. Dalam hadis yang nambah bacaan tadi ada penjaminan. Jadi kalau mau ditulis nanti ya siapa yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sebelum Rasulullah memberi jaminan, Rasulullah juga minta jaminan. Jadi kedua-duanya. Kawak diminta oleh Rasulullah jaminan, nanti Rasul memberi jaminan. Itmanu li sittam min anfusikum. Jaminlah olehmu dirimu terhadap 6 perkara. Arti kalau 6 perkara ku ada di awak, aku jamin engkau masuk surga. Siapa itu Bapak Ibu yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga ketika dia bisa menjamin pula 6 macam ada pada dirinya. 1, usduku idza haddastum. Kalau mengecek jujurlah. Itu syarat pertama. Itu yang diminta oleh Rasulullah jaminan. Rasul-rasulnya hadis pula pernah lo Ustaz sampean iyo entahlah 3 kali juga mungkin. Tapi perlu kita ulang-ulang. Jangan-jangan awak tak bisa menjamin lidah awak untuk mengecek jujur. Banyak butonya. Untuk melindungi diri awak, untuk menyenangkan hati orang, sehingga awak berduto.
ndak sesuai kecek jo fakta sebenarnya. Banyak hoak kecek orang kini. Kalau begitu, berarti kita tidak bisa menjamin diri kita. Maka tidak ada jaminan dari Rasulullah mengecek gilo dutonya berkepanjangan. Babinya ayah, acok mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai. Jadi jangan dianggap enteng bapak ibu mengaluan kata-kata, mengecek, dek lama gitu, sehingga lah kecek tu duto aja saja isinya. Jangan. Karena ternyata yang pertama diminta oleh Rasulullah sebagai penjaminan masuk surga adalah usduqu idza haddastum. Kalau kamu berbicara jujurlah. Ya. Dek lidah ko bisa bertambah kawan. Dek lidah jo bisa bertambah lawan. Dek lidah bisa sanang hati orang kawan. Tapi dek lidah lo bisa orang sakit hati dan memusuhi awak. Kurang orang tua dulu lah pitua tentang itu. Ada yang pituanya seperti ini, mulutmu harimau yang akan menerkam kepalanya. Jadi begitu bahayanya mulut ketika kita tidak pandai berbicara dengan baik. Ya. Nah, enggak kasar stek pituanya mangango mengko mengecek. Jadi buka lu mulut kadang-kadang berpikir lu yang kali sampaian. Banyak lagi bapak ibu ungkapan-ungkapan yang dikeluarkan oleh orang dahulu yang termasuk ungkapan bijak supaya kita berhati-hati. Dan enggak kontroversi seketek. Ya. Harimau di luar, kambing jadi keluar. Itu maksudnya menahan marah. Harimau itu kan sangar. Ndak tanggung marahnya hati awak doh, tapi kata-kata nang keluar tetap jo mani. Dan itu tidak bisa disamakan dengan ungkapan yang satu lagi. Ungkapan yang cek lain. Ada yang muncul dan jo nak berciri kalau hati dia elok. Ada bisa bro. Ada orang menonton itu. Ini muncul aja yang tentunya sebenarnya hati elok ndak bisa. Sebab air jani itu keluar dari sumber nan jani. Ikonya lah karu sejak dari hulu itu kan jani ke bawahnya. Tidak mungkin. Itu yang pertama. Usduqu idza haddastu. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtu. Kalau kamu berjanji, tepati janji. Walaupun berjanji kau orang nan palumpo. Tapi orang berjanji. Janji lalu ndak katakan lagi deknya dah. Salah kerajo. Karena awak sendiri ndak kan ba-baan nyinyo hati awak, ndak awak tapi janji, tapi ketika sudah memang kita berjanji, kita disuruh menepati janji. Jadi jangan ada janji abal-abal. Janji odong-odong. Janji untuk menyenangkan hati orang jo. Lah senang hati orang, lah simpatinya kawak, lah dipilihnya awak, mana janji nak usul. Ajan untuk itu. Jadi tidak disebutkan siapa yang berjanji, pokoknya wasabah janji, tepati janji. Kadang-kadang itu susah bapak. Boleh tiba di orang yang berhutang. InsyaAllah besok. Pakai insyaAllah lah. Kira besok tak ada besok. Lah besok tak je tiba-tiba. Jadi bapak ibu, kadang-kadang orang mudah melafazkan janji. Tapi tidak dia pikirkan apakah dia mampu menunaikan janji tersebut.
Adolonan katikonya berjanji lebih tuolonya sari pada Allah Ta'ala. Maka suiknya berjanji yang memakai kata-kata pasti. Itulah termasuk takabur tu. Iko acok bapak ibu nan berjanji bentuk ko ndak terlaksana. Amak le tibo semua adem pasti tibo besok cari dah. Kira ndak ada tibo. Karena ketika dia berjanji dia sudah sombong. Tapi ada orang yang sangat arif. Ambo saun lah ambo datang ya. Kadang-kadang tak tentu jo make ada awak. Berarti nyo tahu bahwa ke depan itu kita tidak bisa menentukan. Walaupun 1 jam ke depan. Tidak bisa awak. Itu urusan Allah. Jadi bapak ibu, sasudaiko jana dojo awak berniat untuk sekedar berjanji-janji tapi tidak menepati. Karena ternyata syarat masuk surga itu yang diberikan penjaminan oleh Rasulullah adalah ketika orang menepati janji. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Kalau kamu diserahi amanah, laksanakanlah. Jadi amanah ke bapak ibu jangankan disia-siakan, dikurangi saja kalau dapat jangan. Laksanakan amanah. Ya. Karena amanah itu sesungguhnya sesuatu yang berat. Gunung saja, langit saja, diagen kayaknya amanah menolaknya. Bab itu nantabayang dek langit jo bumi gunung tu bukan persoalan apa yang ada di balik amanah. Tapi bagaimana nanti pertanggungjawaban amanah. Kalau orang-orang saisuk takwik menerima amanah, karena nan dibayangkannya memang pertanggungjawabannya. Ketika orang-orang kini bagak menerima amanah, nyon ndak pertanggungjawabannya nan tekana adanya dah fasilitas nanado di balik amanah. Ketua BA1, rumah dinas, fasilitas iko, sado tu dan terbayang deknya. Sehingga bakaja-kaja lah orang untuk mendapatkan amanah. Orang-orang dahulu sangat takut. Takutnya ndak tabayang deknya bareknya dah. Dan itu digambarkan oleh para sahabat orang-orang saleh. Umar bin Khattab menurut kisahnya 5 hari sudah menerima surat wasiat dari Abu Bakar tu tiap bersuara orang tak ada dan dalam keadaan menangis. Sehingga ada orang inyo menang ditanya ada orang, "Ba mengko menangi je engkau tahu tarui wahai Amirul Mukminin. Ana ndak sanang de engkau jadi khalifah kok." Sebelum itulah menolak-nolak je nyo. Kece Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seandainya ada 1 ekor binatang jelek yang tidak makan dan pada waktu itu aku yang menjadi pemimpin, pasti nanti Allah tanya kenapa dia tidak makan. Nak manusia nak makan dah. Binatang buruk je cek nak makan dan jadi pemimpin ketika itu kece Umar. Pasti nanti Allah minta pertanggungjawaban. Apalagi kalau sekampung orang menderita, sekecamatan atau sekabupaten orang taniayo, abaralakan bareknya besok pertanggungjawaban. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak ba'a aja diterima. Kalau memang orang menyerahkan amanah, tapi jangan berpikir apa yang didapatkan dari amanah itu. Tapi bagaimana nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah.
Kalau begitu, apa yang harus kita masukkan ke dalam hati kita? Amanah bukan sesuatu yang ringan. Amanah adalah sesuatu yang berat. Maka luruskan niat ketika mendapatkan amanah. Yang keempat, wahfazu furujakum. Peliharalah kehormatan. Furujakum asal katanya faraj. Ya, kalau di sini diterjemahkan menjaga kemaluan. Tapi lebih luas lagi menjaga kehormatan. Sia urang nan kamasuk sarugo, urang nan menjago kehormatannya, urang nan menjago kemaluannya. Tentu dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita punya kehormatan. Jangan jatuhkan muruah atau kehormatan kita di hadapan siapapun. Walaupun di hadapan orang nanti ari basuo Jawa sama lalok Jawa, kainyo pun awak ndak boleh merusak kehormatan awak. Apalagi ke orang nan di luar pada itu. Ya, maksudnya pasangan awak sendiri ndak boleh awak merusak kehormatan. Bab itu makin lama beko makin berkurang rasa hormatnya, rasa sayangnya. Kalau makin lama makin banyak nampak kekurangan awak denyo. Karena awak ndak mempedulikan kehormatan. Tapi kalau orang menjaga wibawanya, menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya, dia tetap berada pada posisi yang tepat. Sehingga istrinya bercerita loh, ambo suami ambo kode inyo namanya contoh dulu, ndak tabantah dak ambo kecil. Bab itu karena suaminya punya kehormatan. Ya, ada loh istri belum cerita, dan kalau lah sakit, atiran kalau kiren waang-waangnya nyoleh. Bisa seperti itu. Karena awak tak ada kehormatan nampak dia nyoleh, lah nampak kelemahan awak dia sado, sehingga tak ada penghargaan. Bisa terjadi seperti itu. Dulu baru-baru nikah dulu sangekkan sopan, sangekkan santun, lunak mengecek. Makin lama makin manggasnya nyo. Bab itu, ya makin lama makin nampaknya kekurangan awak. Awak nak lo pandai bisa menjaga diri. Apalagi orang lain. Aku ada cerita nih orang yang murah dulu ketikanya alun menjabat apa-apa sebagai suluh nagari jonya ketika itu dianggap nabi oleh orang. Dianggap nabi, tidak nabi sebenarnya. Yo bana didanga kece di orang. Sajaknya mengambil jabatan jadi ketua aku di kampung, ala di pawaang-waang jadi orang. Bab itu dulu tuh mungkin ketikanya tidak ada jabatan apa-apa, dia pandai menjaga kehormatan dirinya. Ketika lo punya jabatan tidak pandai lah, sehingga rasa hormat orang pun berkurang. Dan ternyata Bapak Ibu, Nabi pun menegaskan bahwa salah satu yang akan menjamin seseorang ya untuk menjadi masuk surga atau ahlul jannah adalah orang yang menjaga kehormatan atau menjaga kemaluannya. Kemudian yang berikutnya adalah waghaddu absarakum. Apa itu yang dimaksud oleh Nabi? Menundukkan pandangan atau menjaga mata.
Mato adalah sesuatu yang memberi andil baik kepada pribadi kita. Sebaliknya mato juga akan menjadi sesuatu yang akan menyesatkan kita, membuat dosa, ya, dan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Maka Rasulullah memerintahkan supaya kita ini menjaga mata. Ya, tadi kemaluan yang perlu dijaga atau kehormatan yang perlu dijaga. Kalau kini matoleh. Sulitkah itu Bapak Ibu? Cukup sulit. Apalagi saja ada HP Android kok. Ndak ada wak ingin mencari itu dah. Keluar aja nya. Begitu sulitnya. Dan orang tahu Bapak Ibu cara merusak akidah kita, cara merusak agama kita dengan menayangkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Inilah yang sangat kita khawatirkan, apa yang terjadi di kalangan anak-anak kita. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang praktisi hukum yang sering melakukan pendampingan hukum. Ya, sebelum kami pergi bertakziah ke rumah Pak Sodik kemarin, saya habis Jumat. Praktisi hukum ini menceritakan begitu banyaknya pencabulan, ya, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual itu diawali dengan ya tidak terkendalinya lagi tontonan yang dilihat oleh masyarakat. Ndak ada bate nyoleh karena dunia dalam genggaman. Anak ingin dicari orang bisa dicarinya. Anak-anak SD lu kelas 6 ala karajo Pak jual mana dicarinya. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Padahal Rasulullah mengingatkan supaya waktu masuk golongan yang dijamin masuk ke dalam surga, wa ghaddu absarakum. Ya. Jadi dampak elektronik ini Bapak Ibu dua antara zona. Yang pertama, kuranglah menghabiskan waktunya terhadap hal-hal yang kadang-kadang tidak bermanfaat. Balimo anggota keluarga lah sibuk di HP lah, bentuk orang nak kenal je di rumah je lalu yo. Dan tak bisa pak ibu bantar mau mencari lo anak lo itu lo ke. Ya lah bentuk orang nak kenal je sibuk dengan masing-masing, tahan cari segala macam. Kemudian waktu terbuang sia-sia. Kenapa memanglah menggila penggunaannya Bapak Ibu. Boleh dia tong orang dan jago lalu ndak langsung mencari HP. Kan lalu lah mencari HP lo, baru jago lalu HP lo cari dulu. Status ya kok. Itu kan dalam rangka menjaga pandangan. Yang terakhir wakufu aidiakum. Cegah tangan dari segala yang tidak halal. Paliaro tangan dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Pertama, mengambil sesuatu yang tidak halal. Orang-orang yang bangkrut itu nanti di hari kemudian ternyata orang-orang yang hari ini tidak menjaga tangannya. Salah satunya itu. Sehingga datang orang kayaknya. Ya, minta pahala. Minta dibayar utang. Nah, ditanya oleh Nabi, "Le tahu kalian orang yang bangkrut, yang muflis?" Ya, ternyata yang muflis dimaksud oleh Rasulullah bukan bangkrut harta, tapi bangkrut amal.
orang yang datang keluar dari lubang kuburnya menuju padang mahsyar dengan membawa amal yang banyak, tapi kejahatannya banyak loh. Amalnya lebih banyak, kejahatannya banyak, kejahatan kemanusiaannya banyak, sehingga di tengah jalan dicegat. Agian pahalu apa kamu? Apa menyai mampu dulu? Tanda tangan apa dulu membuat ambo terzolimin. Sepanjang jalan lahabi amalnya tadi nan meminta banyaknya baru, sehingganya disuruh supaya adil orang yang berbuat zolim dengan tangannya ini menerima dosa-dosa orang lain. Ang yo buat jahit kenyo dulu, yo agian pahalu solat ang kenyo 20 tahun. Ya solatnya 20 tahun itu lah bisa dong. Ya. Agian pahalu zakat ang kenyo, agian pahalu haji umrah, sehingga tidak ada renyo lain, karena kejahatannya banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu, tentu kita tidak ingin seperti itu. Ketika Rasulullah sudah memberikan penjaminan dengan meninggalkan beberapa hal dan mengerjakan beberapa hal, itu kita jadi perhatian bagi kita. Nyadona disuruh siko, ane disuruh berlaku jujur ketika mengecek. Kemudian tunaikan janji, laksanakan amanah, jago kehormatan, rendahkan, tundukkan pandangan, kemudian cegah tangan dari yang tidak halal, dari karajo-karajo dan tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, satu di antara doa yang senantiasa kita munajatkan kepada Allah adalah, ya Allah, jadikan saya menjadi orang-orang yang istiqomah untuk patuh dan tunduk kepadamu sampai malaikat maut datang kepadaku. Ya, karena orang berbuat baik itu tidak terlalu sulit, ya. Tapi berbuat baik itu termasuk sulit, istiqomah dalam kebaikan lebih sulit lagi. Awak minta kepada Allah istiqomah awak dalam hal-hal kebaikan. Meskipun tantangannya senantiasa ada. Berjamaah aku ada tantangannya, ada. Tapi awak usaha awak istiqomah. Ya, mudah-mudahan segala kebaikan amal yang kita kerjakan ini pada saatnya kita petik buahnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.